Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak menolak dan mematuhi hukum. Hak menolak hukum. Hugo Adam Bedau dalam bukunya Civil Disobedience in Focus berpendapat bahwa pembangkangan warga berarti tidak mematuhi hukum dengan alasan yang tepat atau tidak baik merupakan persoalan lama setua kisah klasik Yunani kuno tentang pembangkangan Prometheus terhadap Zeus yang sengaja dilakukan agar sang dewa memberikan api kepada manusia. Civil disobedience selalu dipahami sebagai pembangkangan terhadap negara, sehingga apabila seseorang tidak setuju dengan hukum yang berlaku, maka ia dapat menyikapi hukum dengan 3 kemungkinan sikap, yaitu pertama, subjek memilih untuk tetap mematuhi hukum namun tetap diam dan tidak menyatakan ketidaksetujuannya, takut akan hukuman atau rasa tidak nyaman atas kritik dari pihak lain seringkali menjadi alasan untuk bersikap diam terhadap hukum yang tidak adil. Kedua, subjek memilih untuk tetap mematuhi hukum namun setelah menyuarakan ketidaksetujuannya. Hal ini tidak bisa disebut sebagai civil disobedience karena tidak ada tindakan melawan hukum selain pernyataan ketidaksetujuan. Ketiga, subjek menolak untuk mematuhi hukum tetapi tetap menyembunyikan ketidaksetujuannya sehingga tidak diketahui publik. Oleh karena ada kemungkinan pembangkangan sebagai ungkapan sikap peduli pada hukum yang adil, maka hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan sanksi hukum. Di sini, diskresi hakim memainkan peranan penting agar hukum dapat diterapkan secara adil. Ada 3 kondisi utama menurut Rawls sebagai pembenaran atas gerakan pembangkangan, yaitu pertama, bila civil disobedience dipahami sebagai gerakan politik yang ditunjukkan pada rasa keadilan manusia, maka pantas kalau gerakan ini dibatasi pada berbagai hal yang dipandang tidak adil. Kedua, civil disobedience dapat dibenarkan ketika berbagai upaya dilakukan dengan kehendak baik untuk memperbaiki keadaan tidak mendapatkan respons yang baik dari penguasa. Ketiga, civil disobedience sebetulnya lebih merupakan tuntutan prinsip rasa keadilan, khususnya yang menyatakan bahwa setiap orang dalam situasi yang sama harus mendapatkan perlakuan yang sama. Selanjutnya, kewajiban mematuhi hukum. Kewajiban mematuhi hukum muncul sebagai konsekuensi natural dari kewajiban terhadap keadilan ketika kita berpikir bahwa moral seseorang tidak sekedar menuntut bahwa orang lain tidak boleh dirugikan atau terancam keamanannya. Selain itu pula, hak moral seseorang juga menurut kita dalam melakukan sesuatu yang menguntungkan atau bermanfaat baginya, sehingga kita secara moral wajib mendorong lembaga yang adil demi mengamankan dan mendorong pelaksanaan hak orang lain. Oleh karena itu, komitmen moral natural kita pada hak sesama warga negara merupakan legitimasi pembatasan kebebasan kita melalui hukum yang berlaku. Voluntarisme sebagai refleksi dari etika The Good Samaritan, seorang Samaria yang dilukiskan sebagai figur yang baik hati dengan membantu seorang Yahudi yang notabene musuh dari suku Maria. Hal ini memberi ruang pada negara untuk melakukan paksaan hukum tanpa harus mendapat persetujuan dari warga negara. Paksaan politik demi mencegah bahaya yang lebih besar di suatu pihak, namun tanpa memberi beban berlebih pada subjek di pihak lain secara moral dapat dibenarkan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.